Jumat itu adalah hari di mana kita diberikan begitu banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat dalam Islam ada adab-adabnya. Pertama, adab menyambut hari Jumat. Yang kedua adalah adab sholat Jumat. Ini terpisah. Adab dalam rangka kita menyambut Jumat itu dari mulai Kamis Asar kita sudah disuruh potong kuku, dimulai dari tangan kanan telunjuknya, jari tengah, jari manis, kelingking kiri, manis kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri tutup jempol kanan. Lalu kaki dimulai dari kaki kanan, paling kanan, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol kanan. Lalu jempol kiri, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking kiri. Itu dari Kamis Asar. Kalau mau cukur di situ udah bagus. Sebab itu sudah masuk di dalam hitungan Jumat. Hari yang sangat istimewa untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 hari. Yang tertinggi saudara namanya hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Nampak tahun ini tanggal 19 apa ini bulannya? Juli. 19 Juli. Sehari sebelum Idul Adha. Itu dohor sehari sebelumnya tuh manjur banget minta apa saja. Sehari itu. Jadi ibaratnya nih, mohon maaf, lebaran besok itu Jumat. Begitu ayat lebaran Sabtu, berarti besok Jumat. Begitu. Itu namanya hari Arafah. Sehari sebelum Idul Adha. Itu mustajab. Dari mulai malamnya. Kalau kita lebaran Selasa, berarti Senin. Hari Arafah. Dari mulai malam Senin, kita banyak doa. Karena itu malam paling mulianya malam dalam Islam. Kalau di Yaman, itu kalau udah hari Arafah, hari wukuf. Jadi kalau udah dohor, orang sonoh pada wukuf, kita juga zikir. Itu zikir, bagus. Diisi. Yang orang kita repot pada nonton sapi yang telanjang. Sapi telanjang ya? Iya tuh, ditonton nama dia. Itu hari Arafah. Yang kedua adalah hari Idul Adha. Itu hari istimewa dalam Islam. Yang ketiga adalah hari Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri. Yang keempat adalah hari Nisfu Sa'ban. Malam nisfu namanya ya. Yang kelimanya materi kita, yaitu malam Jumat. Tapi yang paling tinggi buat kita adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tinggi. Kita tidak membahas malam-malam yang lain, Jumat saja. Kayak ini malam Jumat. Kehebatan malam Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau sudah ketemu Jumat, 100.000 orang dibebaskan dari catatan ahli neraka tiap malam Jumat. Jadi banyak orang yang diterima taubatnya oleh Allah di hari Jumat.
Banyak. Cuman belakangan ini banyak orang yang kalau udah Jumat mancing karena masjidnya ditutup. Begitu. Belakangan. Begitu. Makanya ketika ditanya, Anda setuju nggak masjid tutup? Saya setuju. Kenapa? Emang gua nggak pernah ke masjid. Ya pantas. Setuju. Jadi saudara, Jumat itu 100.000 orang dipilih oleh Allah yang tadinya catatannya ahli neraka, Allah rubah menjadi ahli surga. Maka Jumat itu hari keramat dalam Islam. Cuman ditakut-takutin oleh orientalis. Kalau udah malam Jumat, banyak dedemit. Begitu. Itu kita mau tuh digiring begitu tuh. Itu salah. Kedua, keistimewaan Jumat. Kalau ada muslim wafat Jumat, apa malamnya, apa siangnya, pastikan kagak bakal ditanya mungkar nakir. Surga. Itu luar biasa kalau meninggal Jumat. Pasti orang itu punya keistimewaan. Kami suka meneliti. Ada orang nampak biasa, kayak kelihatan tukang mabok apa begitu ya. Begitu artinya secara umum kok bengal gitu. Tapi kok Allah bisa karuniai meninggal Jumat. Saya suka cari, kalau di Serang tuh begitu kerjaan saya. Oh, orang ini enggak kesinggungan. Jadi legaan gitu. Oh, pantas Allah kasih anugerah Jumat wafatnya. Enggak ditanya di kubur kagak. Lolos. Kalau Jumat itu. Lolos. Jumat itu. Lolos. Jadi hebatnya Jumat. Dan ngitung Jumat itu dari Kamis asar sampai Jumat asar maghrib. Sebelum adzan maghrib. Itu Jumat. Ziarah kubur ke orang tua aja. Kalau Jumat, arwah orang tua kita ada di makam. Arwahnya. Maka ziarah Jumat itu penting. Sampai kapan? Sampai malam Sabtu. Sampai Sabtu subuh terbit matahari. Maka Imam Sabit Al-Bunani ziarah hari Sabtu subuh. Habis sholat subuh ziarah. Ditanya, kenapa Sabtu subuh? Masih ketemu? Masih. Emang kenapa? Saking agungnya Jumat. Begitu. Jadi pentingnya begitu. Pentingnya. Ini keagungan-keagungan daripada Jumat. Jadi siapa orang mati pada malam Jumat atau siang Jumat, dia dicatat sebagai orang dapat ganjaran mati syahid. Surganya duluan. Janjinya muslim. Muslim. Apa saya meninggal Jumat? Ya malam ini kalau nggak besok. Ya kan begitu. Tapi bukan mau kita. Kita boleh berharap terserah Allah. Meninggal. Enggak ngaji mati, ngaji mati. Milih mana? Milih enggak ngaji. Begitu. Itu kayak begitu. Jumat tuh. Maka Jumat itu memiliki banyak sekali keistimewaan dalam Islam. Di antaranya Jumat itu adalah ada waktu mustajab. Waktu mustajab itu kita minta apa saja bertepatan pada waktu tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita enggak pakai lama. Kata Nabi, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha subhanahu wa ta'ala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa a'taha iya. Di Jumat itu ada waktu yang mustajab. Bila bertepatan dengan waktu itu,
Minta apa saja Allah beri. Kapan? Ini dia. Enggak jelas. Allah rahasiakan. Biar kita isi Jumat dengan ibadah. Kata ulama yang terbanyak, waktu khotib duduk di antara dua khutbah. Kita minta tuh apa saja. Muanjur. Nggak usah bahasa Arab. Ngapalnya susah. Bahasa Indonesia boleh. Suka kita, nggak apa-apa. Cuman kalau bahasa Indonesia jangan kencang-kencang. Nggak enak sama sampingnya. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Kata orang, gila kali gila. Pelan aja. Saya suka bagi amalan Jumat. Allahumma inni as'aluka solahal qalbi wal jasad. Warizqan halalan wasi'an fil balad. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kaddin wala nakad. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya minta kepadamu hati yang lempeng, badan yang sehat. Minta juga rezeki yang luas, yang halal di negeri sendiri aja. Enggak jauh dari anak, enggak jauh dari istri. Jangan di luar negeri, jangan. Begitu. Yang rezeki itu tampak capek, tanpa pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai enggak keburu ibadah. Jangan itu. Saya minta rezeki yang luas untuk bekal ibadah, bikin kuat ibadah. Dengan rahasia surat Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Intinya sudah doa. Bahasa Arab ngapalnya. Lagi zaman pandemi begini, puyeng mikirin toko tutup lagi. Usaha menceret lagi, pegel. Udah bahasa Indonesia aja. Minta. Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa. Disebut hari Jumat karena di hari ini banyak sekali rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu Imam Ghazali pernah bilang dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, jadikan hari Jumat adalah hari raya dalam seminggu. Paling tidak menutupi kesalahan seminggu. Kita isi dengan amal soleh, baca surat Yasin, bagus Jumat. Baca surat Kahfi, bagus Jumat. Jadi surat Kahfi ini ajarannya begini. Malam Jumat sunnah 3 kali, balikan. Siang Jumat 3 kali. Itu real ajarannya. Di bawah ini malam sekali, siang sekali. Di bawah ini malam setengah, siang setengah. Di bawah ini udah kagak ada lagi. Baca surat Kahfi itu maksudnya biar kita di hati meninggal dalam mahabbah kepada ahlul bait. Sebab surat Kahfi itu surat dahsyat. Surat yang mendidik kita biar cinta sama ulama. Sebab dalam surat Kahfi diomongin tentang anjing. Yaquluna. Mereka berkata 3 orang ashabul kahfi, 4 anjing. 4 orang 5 anjing. 5 orang 6 anjing. 6 orang 7 anjing. 7 orang 8 anjing. Anjing mulu yang di poinnya. Kenapa? Sebab ini penting. Sebagai isyarat, innal hubba yarfa'u
maqamal muhibbi ila maqamil man tuhibbu hatta walau kana qalban. Cinta itu akan menyamakan kedudukan si pencinta dengan yang dicintainya walaupun kelasnya anjing. Anjing Ashabul Kahfi bakal masuk surga karena cinta ama ulama. Cinta doang, anjing sholat kagak, puasa kagak, cinta. Satu-satunya anjing masuk surga karena dia cinta sama ulama. Itu kelas anjing. Bagaimana kelas kita manusia? Bagaimana kelas kita muslim? Maka surat Kahfi penting, selamat. Nggak bakal kena wabah orang yang baca surat Kahfi. Apa malam Jumat, apa siang Jumat. Cuman dengan pandemi begini kan bagus di rumah mulu, biar baca Quran mulu. Kagak juga. Kagak. Begitu, kagak. Jadi nggak jelas juga. Mulut ditutup pakai masker, biar jangan ngomongin orang, tapi tangan gatel. Ngetik yang kagak-kagak. Masjidnya sama, grup WA-nya semasjid yang sama, kadang setangklean juga. Itu segrup masjid masih ribut mulu tuh. Padahal segrup doang. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Itu kayak begitu. Kayak begitu. Cuma kan nyengir-nyengirnya rada ragu juga saya itu melihatnya itu. Jadi saudara, itu Kahfi dibaca Jumat. Jangan enggak. Jadi Jumat itu Kahfi, Dukhon, Alif Lam Mim Sajadah, Yasin. Kahfi, Dukhon, Alif Lam Mim Sajadah, Yasin, Tabarak. Ada di Majmu Syarif. Emang begitu. Ini amalan Jumat. Mendingan kita mikirin bagaimana biar kita dekat sama Allah. Jangan mikirin corona. Corona aja kagak mikirin kita. Kagak. Gitu. Yang kadang dihalang-halang itu. Ngalang-ngalangin orang, ngalang-ngalangin corona. Iya nggak tahu juga saya. Jadi bingung juga ya. Memang begitu. Tapi jangan dikata apa-apa. Salah nanti kita. Kalau ngata apa-apa, jangan. Jadi Jumat itu saudara hari istimewa. Jangan sampai kita nggak ibadah. Jumat tuh ibadah. Penting. Saking istimewanya Jumat. Luar biasa. Jumat. Belum lagi pagi Jumat. Ini Jumat amalan. Baca sholawat Nabi aja kalau Jumat. Malam 300. Siang 300. Itu Jumat. Itu udah paling rendah. Kalau sekolah kelasnya SD. Malam 300. Siang 300. Itu kalau sekolah kelasnya SD. Naik dari ini SMP. Malam 1000, siang 1000. Namanya SMP. Di atas ini SMA. Malam 6000, siang 6000. 12.000, 1000. Begitu 2000 itu. Dan 600. Nah kita ini kategorinya SMA, SMP apa SD? Kategorinya. Oh TK. Iya masih TK kategorinya. Waduh. Kagak jelas ini. Jangan saudara. Jumat ini harus diistimewakan. Nabi nyuluh. Kalau Jumat kudu. Jangan enggak. Penting.
diisi dengan berbagai kebaikan. Kalau kita baca surat Kahfi, cepat kita nyampe ke Ka'bah. Allah kasih subur. Jangan nggak baca Kahfi Jumat. Bisalah kita mah kelasnya nggak usah tinggi-tinggi. Yang malam setengah, siang. Udah itu aja udah bagus. Begitu. Baca Kahfi. Jangan nggak baca. Jangan kita mau diganggu sama orang belakangan. Malam Jumat Yasin. Masih bagus baca Quran. Daripada ente nonton TV. Gitu. Udah bagus baca Quran. Malam Jumat ini diisi dengan istimewa. Amalia-amalia mulia Jumat. Jadi baca Yasin, baca sholawat. Emang karena hari istimewa Jumat. Waktu kita berdoa sama Allah. Habis sholat Jumat, kita baca. Ini aja nih penolak corona juga. Kalau kita tahu bukan corona, kesulitan hidup semuanya. Habis sholat Jumat tuh baca musabbiat. Jangan kagak. Apa tuh musabbiat? Fatihah 7 kali. Kulhu 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Ini biar jangan stres hidupnya. Jujur aja saya pribadi nih. Kurang mau jadi khotib tuh. Nih jujurnya kurang mau. Dari dulu. Saya mau sayang sama wiridan ini. Di antara keuntungannya. Baca musabbiat tuh. Fatihah 7, Kulhu 7, Falaq 7, An-Nas 7 tuh. Kita dikasih ganjaran sebanyak orang yang beriman nama Allah sejak Nabi Adam. Ada berapa? Banyak, lumayan ganjaran. Begitu. Kedua, dilindungi dari berbagai wabah penyakit model apa aja sampai Jumat depan. Begitu. Ketiga, diberi rezeki luas. Habis Fatihah 7, Kulhu 7, Falaq 7, An-Nas 7. Kakinya tasawuf akhir. Jangan sila. Jangan sila. Sebelum kelar, ini 4 surat ini. Kalau udah kelar, baru sila. Ditutup tuh doa. Minimal 4 kali. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik. Wa bi ta'atika an ma'asiyatika. Wa bi fadlika amma siwak. Minimal 4. Kalau genting 70. Utang segede gunung. Beres sampai akar-akarnya. Yang ngomong begitu Nabi dan para sahabat. Jadi nggak ngalamin susah sahabat Nabi. Pergi ke Madinah, orang bawa apa-apa. Barang-barang ditinggal di Mekah. Muanya. Hidup dan sukses. Karena ngamalin ajaran Nabi. Kalau bahasa saya dalam candaannya, saya kurang mau jadi khotib tuh begitu. Emang apa? Emang gak dibagi duit jadi khotib. Dibagi cuman seperak. Saya yang pengen berperak-perak. Ini berperak-perak masalahnya. Kata saya begitu candaan. Saking gedenya ganjaran ini. Saya. Tuh 70 tuh kalau kita sulit. Jangan tidak. Masih ada lagi. Masih nih Jumat kalau mau saya dongengin. Amalan Jumat nih semuanya. Habis itu ada ajaran lagi nih. Tapi ini kalau saudara kerja nggak bisa ini. Kalau libur, sekarang kerja apa libur ini? Oh libur udah setahun. Masya Allah. Jadi saudara, baca istighfar 100, kulhu 100, sholawat 100. Tuh amalan biar kita usahanya maju, banyak diajarin. Begitu. Asar Jumat, sholawat 80 kali. Salawat ummi, Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Diampuni dosa ukuran 80 tahun dosa kecil. Lumayan. Penting. Jadi
sayang. Saya jarang, bukannya ngedidik nih, saya mau dongeng pengalaman saya aja. Saya ditegur kalau Jumat tuh sholatnya selalu di pojok, di baris keberapa gitu. Nggak mau saya di depan, kan ganjar gede. Iya, cuma kalau di depan pasti bakal ajak salaman. Jadi saya tuh minggir gitu, maksud sayang ini ganjaran gede gitu doang. Sebetulnya, saya juga tahu di depan tuh ganjaran gede. Tapi ini bakal pasti Shallallahu Muhammad ini. Jadi saya minggir kalau saya, gitu. Bukan ngedidik, bukan. Itu saya. Kenapa jarang saya di depan? Tak mau saya. Rugi. Ganjaran gede banget. Begitu. Akhirnya beberapa masjid ya masih adalah khutbah kita. Ya, kadang kita udah sambil jalan aja dah daripada kagak. Gitu. Tapi saya di hati mau jujur aja masih begini. Nyesel gitu. Pengennya mau enggak. Beneran. Saya sayang amalan-amalan ini. Sebab hidup itu jadi tenang. Mau ngapa kita hidup? Jadi pusing. Kan banyak orang nih hidup nih. Pusing. Begitu. Yang gagak-gagak. Begitu. Jadi stres. Begitu. Padahal kalau kita lihat tetangga-tetangga yang pada meninggal tuh dikafaninnya. Itu dikasih kantong kayak begini gak sih kantong? Di sininya. Kagak, yang dipusingin itu nggak dibawa dikubur, kagak, nggak dikasih kantong, kagak. Malah duit yang kita pusingin itu siang malam mikir itu buat bini kita, yang kalau kita mati bakal kawin. Mana kawinnya ama yang musuhan sama kita hidupnya, kan enakan dia ya kan? Ya Allah, mau ngapa itu? Begitu yang kayak begitu. Jadi kita biasa aja. Memang sih benar juga apa yang dikata oleh teman-teman kita. Banyak sekarang udah langka susu beruang. Katanya peningkat imun susu beruang. Bohong. Yang benar motok dompet beruang. Benar nggak Bu? Iya. Iya. Apaan? Iya, dompet beruang, iya. Begitu. Baru ningkatin imun. Benar nggak? Iya, amalannya Fatihah 7. Kulhu 7, Falak 7, Anas, kakinya masih tasawuf akhir, belum sila. Imam doa, biarin. Jam pertama tuh jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7.00, jam 7.10, jam 7.30, jam 7.45. Itu kalau berangkat jam segitu Jumat, itu ganjarannya kayak orang ngorban unta. Tuh Nabi, cuman kalau kita amalin yang ini nih, ribut sama marbot. Lu mau gantiin gua, begitu. Kata marbotnya, begitu. Itu ganjarannya segitu. Kalau berangkat jam 8, kayak orang ngorban sapi. Kalau berangkat jam 9, kayak orang ngorban kambing. Berangkat jam 10, kayak orang ngorban ayam. Berangkat jam 11, kayak orang ngorban burung emprit. Kalau berangkat jam 12, telur. Kita ini biasanya tiap Jumat yang mana? Hah? Yang mana? Waduh, telur cicak lagi. Kalau telur soang kan gedean ya kan? Gitu. Itu ganjaran. Dan ini sunnah Nabi yang mulai mati. Rumahnya dekat masjid, nempel. Bang, belum juga azan, berisik mulu. Begitu. Bininya diomelin mulu. Ada nggak Bu yang lakinya kayak begitu Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada. Waduh. Yang pakai pici apa biar saya jelas? Saya mau omelin ini. Biar jelas ini. Ini Jumat ganjarannya. Ganjaran Jumat. Jadi ini ganjaran-ganjaran. Gede Jumat. Ganjarannya. Besar. Hari raya yang rahmat Allah banyak. Ini penting. Tentang Jumat ini saudara. Kita harus ambil kesempatan yang sangat luar biasa.
Kalau dalam Islam cukuplah seminggu nyari duit. Seharilah dalam seminggu khususin buat akhirat. Begitu. Tapi kalaupun jarah kubur Jumat bagus, kita Jumat nggak bisa kerja, ya Minggu. Jangan enggak dah. Yang penting kita ziarah. Jadi ayahlah yang baik. Jangan anak ke Ragunan diajak, ke Dufan diajak, ke Puncak diajak, ke Anyer diajak, ke Bali diajak, sektor 7 main sepeda diajak juga, ke kubur emak babanya ora pernah diajak. Jahat ini. Orang tua model begini nih. Udah begitu pengen anaknya soleh, mana nemu, prosedurnya aja salah. Kita jangan ajak. Biar dia tahu kuburan engkongnya dari mana. Rumah yang ditempatin kan rumah dari engkong, rumah abah ama emak kita. Kan begitu ya. Bukan rumah dari hasil kita. Karena itu kitalah jangan ambil. Kita tidak ibadah. Rugi. Dosa. Kita harus betul-betul dimuliakan Jumat. Banyak baca sholawat, banyak zikir. Makanya orang tua kita dulu, ya Allah, SD enggak lulus. Begitu, kantor ora punya, ijazah ora ada. Anak kayak biji tasbih 33. Tapi bisa gedein anak. Berkah karena ngamalin ajaran Rasulullah. Lah kita sarjana, kantor ada, anak dikit, bingung. Kenapa? Kurang mau dekat dengan Allah. Orang dulu mau biar dikata bodoh, benar. Dia dekat dengan Allah. Kalau udah Kamis sore, zaman dulu sarung yang paling bagus namanya sarung gebeng, Pak. Iya, dari Palembang itu. Gitu. Oki apa oku itu? Oku. Itu dari Palembang, merah sarungnya. Begitu. Udah paling bagusnya sarung. Baru BHS. Dan kita pakai BHS merek Atlas, boleh hasil sedekah. BHS juga. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Gitu. Bagus. Cuci sarung orang dulu begitu. Cuci dari Kamis sore. Ngapain kong? Buat besok sholat Jumat. Begitu. Mereka kalau kita cuek. Jumat aja pakai kaos partai. Jadi aja. Aduh ampun banget. Begitu. Jadi yang rapi. Mohon maaf. Kalau boleh saya memohon kepada saudara-saudara. Khusus Jumat. Bawalah baju putih kayak gini. Jumat aja. Pemerintah aja. Jumat batik. Tapi dia tidak punya syafaat di akhirat. Masa Rasulullah yang katanya Nabi kita nyuruh Jumat putih, orang nurut. Mau minta syafaat siapa? Jumat aja pakai baju 2. Karena kan kita pemerintah juga nyuruh. Kalau enggak diomelin. Ya udah bawa batik, ntar Jumat dipakai baju putih. Buat hormat sama Rasulullah. Begitu baju aja dulu dah. Putih tuh Jumat. Gitu, bawa salin gitu kalau kerja. Kalau enggak boleh putih mah. Begitu. Lagi sekarang presiden kita kan udah bagus. Ngajarin pakai baju putih ke meja. Kan bagus. Begitu. Ya Allah, enak kita kayak begitu tuh. Bagus. Gitu. Oleh karena itu, kita baju putihlah Jumat. Saya kalau mohon maaf, ya mudah-mudahan sampai nanti. Hanya Jumat kemarin kayaknya. Kemarin apa ya? Saya lupa sama Opik. Ada pokoknya ada musibah dah. Saya ke Serang mendadak. Saya lagi pakai baju hitam, mendadak sanin. Jadi saya sholatlah pakai baju hitam. Gamis sih baju mah, tapi hitam.
Nggak enak di hati. Waduh, nggak ada salin lagi. Oh iya, saya punya umi, saya bawa ke rumah sakit Sariasi Serang, jadi harus masuk rumah sakit. Jadi akhirnya kita sholat pakai baju apa adanya. Nggak enak. Saya nggak terbiasa. Jadi mesti putih. Sebab sayang ajaran Rasulullah, siapa yang mau amalin kalau bukan kita. Buat Jumat aja. Habis Jumat mau ganti pakaian yang lain kayak. Begitu. Biar bagus. Ajaran Rasulullah. Ini kita harus amalin. Kita mau nyari siapa lagi sandaran kita kalau bukan kepada Nabi nyandarnya. Kita orang lain. Ya Imam ar-Rusliya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khul biyadi. Wahai imam para rasul, wahai sandaranku, engkau pintu kami menuju Allah, kau peganganku di dunia dan akhiratku, tolongin saya. Ya kita harus ikut Nabi. Jumat, kalau nggak bisa disuruhnya sama putih tuh dari atas sampai bawah. Jumat. Ini bukan pici haji, bukan. Ini pici muslim. Orang haji nggak boleh pakai pici. Kalau orang lagi haji pakai pici kena dam. Jadi kalau pici hitam tuh namanya songkok nasional. Siapa aja boleh pakai, yang penting warga kita. Termasuk Luhut juga pakai. Karena songkok nasional sebagai kebanggaan. Songkok hitam. Begitu. Kalau ini songkok muslim, jangan kita gua mau belum haji. Enggak apa-apa. Kalau udah bilang Pak Haji, amin. Jawabnya sebagai doa. Jangan tuh, Pak Haji, lu ngeledek mulu sama gua. Ya lama ke Mekahnya. Didoain kagak mau. Amin aja. Jangan dibikin susah. Dari pici putih, baju putih, sarung putih, sampai sendal putih. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, bajunya aja yang putih. Kalau nggak bisa, picinya dah yang putih. Paling nggak Jumat. Saya nggak bisa. Udah sempaknya aja dah. Udah parah banget ini, kagak ada baju putih sama sekali. Bingung juga saya ngajarinnya pakai apa lagi. Aduh, bingung saya ini. Udah putih Jumat. Mulia Nabi. Ajaran ini nggak ada di agama lain. Kalau bukan kita yang amalin, sayang. Jumat putih gitu, bagus. Putih, nurut. Kan kita disuruh almarhum Kiai Arifin Ilham besok hadir putih, nurut. Masa Nabi nggak nurut, ya kan? Kan nggak apa-apa putih. Kita putih aja. Jumat tuh lumayan ganjaran. Kita mau nyari apa lagi di hidup di dunia kalau nggak nyari ganjaran? Pokoknya apa yang diajarin, amalin. Amalin. Jumat tuh banyak banget amalan Islam tuh. Banyak banget. Kalau mau jujur. Banyak banget amalan-amalan. Saking agung dan luhurnya Jumat. Luar biasa. Rugi kalau kita nggak sholat Jumat. Rugi kalau kita tidak mengagungkan Jumat. Orang Kristen kalau ketemu Paskah Jumat disebut Paskah Agung. Kristen saking agungnya Jumat. Maka kita Jumat itu harus istimewa. Jangan nggak kita agungkan, rugi Jumat. Maka kita kadang bingung. Inilah namanya orang Barat pintar ngerusak Islam. Kalau Senin malam Selasa disebutnya Senin malam. Selasa malam Rebo, Selasa malam. Tapi kalau udah ngomong Jumat, malam Jumat, dedemit. Kita udah begitu.
malam minggu. Padahal Sabtu malam, kagak. Malam minggu. Begitu. Selebihnya enggak dikata malam Senin, malam Selasa. Enggak. Senin malam, Selasa malam, Rebo malam, Jumat malam Jumat, Kliwon, begitu. Jadi yang kagak-kagak. Tapi sudah begitu otak kita, cara mencuci otaknya luar biasa. Sampai muslim aja nih belakangan ini mau ke masjid udah lari-lari komat. Sampai pintu masjid istighfar, astagfirullah, masker ketinggalan. Sampai pintu masjid udah kecuci alam bawah sadarnya. Ini tempat penyakit mulu. Begitu. Sudah kebawa ke situ sama kita. Begitu pulang lagi itu. Coba itu. Ini repot kita ini ngadepin ini. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kita berdoa aja, bantu pemerintah. Moga wabah ini segera diangkat oleh Allah. Capek, kasihan saya sama orang-orang. Ya Allah, berapa yang hidupnya bergantung sama kantin di sekolah. Udah kayak apa itu orang? Teriaknya. Ada yang antar jemput sekolah. Ada yang kos-kosan samping kampus. Udah stres. Saya nggak paham pemerintah apa turun-turun ke situ. Apa enggak gitu. Nggak kasihan sama orang. Bisa gantung diri. Bahaya orang. Begitu penyakit, rumah sakit gede begitu cuman satu isinya. Corona. Sampai tetangga kita kalau ada orang mati. Corona ya. Kayak nggak ada penyakit lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah zaman acak-acakan. Capek kita. Kalau enggak balik sama Allah, saudara, baca sholawatlah kita. Jangan tinggal baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca ratib. Kalau enggak kita terombang-ambing bakal stres kita. Kelakuan kita yang enggak nantinya. Kasihan saya dengan teman-teman kita kaum muslimin. Jadi ayo kita banyak baca sholawat. Biar Allah kasih tenang di hati itu. Jadi ketemu inspirasi. Zaman duit dikit. Ya alhamdulillah kan sekarang kita masih hidup. Hidup enggak? Masih sehat. Sehat enggak? Masih makan. Makan enggak? Sehari berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Terus bukan orang susah. Ngapa ngeluh terus? Ini enggak benar kita. Mindsetnya. Janganlah. Biar kita tenangan dikit. Baca sholawat sama Rasulullah. Sholawat aja. Biar dikasih jalan keluar sama Allah. Jalan keluar. Biar enak kita. Repot. Kalau enggak. Kalau dia pakai baca sholawat, dia bisa ngatur uang di zaman kayak begini. Ya bolehlah makan tempe Senin, tempe orek. Selasa, tempe bacem. Rebo, tempe kari. Kamis, tempe semur. Jumat, tempe tepungin. Pokoknya tempe aja. Jadi juga tenang, ada aja inspirasi. Istri saya aja begitu. Kasih duit 10.000. Saya pengen makan daging sapi. Enggak pernah marah. Karena tenang baca sholawat. Baik. Mana? Udah masuk di Royco. Royco daging sapi. Iya 10.000 kata dia. Jadi aja. Jadi tenang hidup tuh. Jadi enggak puyang-puyang amat. Jadi biasa aja. Yang penting rasa. Rasa. Lah daging sapi. Pokoknya apa kek, hidup ini biar tenang. Jangan dibikin pusing. Jalanin. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Udahlah. Daripada nulis yang kagak. Nyela ini, nyela itu, pegel. Udah baca sholawat saja. Banyakin. Beneran. Ratib. Jangan rapid. Itu merapid. Ratib. Ini salah sih bacanya. Ratib. Banyak. Biar Allah kasih jalan keluar.
Biar kita nggak bingung. Ini kita nggak paham pandemi sampai kapan. Kalau sampai lebaran besok, saudara, saya ngeri. Ini sudah dapat gelar Bang Toyib. Sebab 3 lebaran kagak ke Palembang. 3 lebaran. Bang Toyib tuh tidak pulang-pulang. Begitu. Sampai 3 lebaran. Tuh Bang Toyib saya dengar itu sama lagunya. Ya kenapa jadi Bang Toyib? Tapi masih mending lah Bang Toyib, masih mending. Cuman kalau sekolah nih, kalau sampai 3 tahun, bingung. Sekolah kagak dapat ijazah SMP. Aduh, sekolah kagak, reuninya bisa online. Sama siapa itu? Enggak jelas. Ini hidup di atas ketidakjelasan. Sampai kapan Allah alam kalau nggak baca sholawat, baca ratib, stres kita orang. Baca sholawat yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu susah. Sampailah ada ibu-ibu bilang itu sama lakinya, Bang mau ke klinik mata, klinik mata. Mau ngapain? Saya lihat dompet, orang lihat apa-apa. Lihat dompet. Takut saya mata kabur doang, begitu. Ya Allah, ini zaman begini nih. Gitu kata dia, setiap lihat dompet, orang lihat apa-apa. Waduh, saya ini mata ini emin apa kagak? Ini zaman akhir. Iya, takut terabun. Ini zaman akhir. Kasihan saya. Aduh, lihat anak-anak kuliahan tuh, bingung. Dari dulu, saudara. Dari dulu. Kalau orang ngomong sendiri ngomong aja. Orang apa namanya? Orang apa? Orang gila. Kalau sendiri. Ada orang guru, namanya dosen kalau di kampus. Ngomong sendiri. Dia-upload. Itu muridnya. Dia nonton orang ngomong sendiri. Lah orang ngomong sendiri orang apa? Yang nonton orang gila? Gila. Aduh. Ini zaman akhir. Mana dosennya kagak paham lagi. Itu gambar ada aja lagi. Kagak goyang-goyang. Orangnya tidur. Dia kagak ngerti IT dia. Dibohongin. Mau aja lagi. Gambar gak goyang-goyang nih diakalin tuh. Ini zaman akhir. Kita harus banyak baca sholawat. Insya malam Jumat paling dikit 300. Siang Jumat 300. Yang pendek aja sallallahu alaihi segitu aja. 300 3 menit. Semenit 100. Beneran. Kalau saudara pelan 5 menit dah 300. Enggak lebih. Lebih dari itu saya ikut girang. Ikut girang. Ikut girang. Saya motivasi semua teman majelis biar enggak stres. Beneran. Kasihan mereka saya. Oleh karena itu, ini ngomongin Jumat, maka Jumat ini penting, saudara, untuk kita muliakan, untuk kita agungkan. Begitu. Sesudah kenal fadilah Jumat, nanti kita bakal ngomongin syarat mendirikan sholat Jumat.